Konnichiwa, Wiranto Aji to moshimasu. Oke, langsung saja ya. Kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai bumpo atau pola kalimat yang terdapat di buku Minano Nihongo Sokyu 2. Yang saya bahas hari ini adalah yang ada di bab 39. Hai, oke, langsung saja ke bumpunya. Hai. Jadi di bumbu ini itu bentuknya menggunakan kata kerja bentuk maaf ya, saya kasih pointer dulu. Bentuk T, kata kerja bentuk T, kemudian kata kerja bentuk nakute atau kata sifat I yang hilang jadikan kute, dan kata sifat D. Hai. Oke, langsung ke contoh kalimatnya. Hai, misalnya newsを聞いてびっくりしました。ニュースを聞いてびっくりしました。ニュースを聞いて, jadi mendengarkan berita. Bikkuri shimashita, kaget gitu ya. Mendengar berita kaget, apa hubungannya? Jadi news wo kite ini adalah sebabnya ya. Sebabnya mendengarkan news wo kite bikkuri shimashita. Nah, bikkuri shimashita ini adalah akibat yang menunjukkan sebuah perasaan. Ketika saya mendengar berita itu, saya terkejut. Biasanya, mendengar berita kebakaran, saya terkejut bahwa itu rumah teman saya, misalnya seperti itu. News wo kite bikkuri shimashita. Gitu ya, minasan. Hai, tsugi. 土曜日は都合が悪くて行けません。土曜日は都合が悪くて行けません。Oke, kalau ini sebab kemudian menunjukkan perasaan. Nah, bagaimana dengan yang kalimat yang kedua? 土曜日は都合が悪くて. Ini juga sebab, ya. Sebabnya hari Sabtu kondisi badan saya atau kondisinya tidak baik. Akhirnya ini juga kalau tadi perasaan, sekarang menyatakan atau menunjukkan keadaan. Akibatnya ikemasen, saya tidak pergi. Seperti itu minasan. Doyobi wa tsugo ga warukute ikemasen. Sekali lagi ya, jadi karena keadaannya hari Sabtu, karena keadaannya tidak baik atau buruk, jadinya ikemasen, tidak dapat pergi. So desu. Ii desu ka? Hai. Tsugi. Oke. 事故があってバスが遅れてしまいました。遅れてしまいました。すみません。事故があってバスが遅れてしまいました。はい。ですね。事故があって karena sebabnya ini adalah jiko, ada kecelakaan. Jiko ga atte basu ga okurete shimaimashita. Jadi akibatnya, nah ini menyatakan keadaan lampau gitu ya. Menyatakan base-nya itu terlambat karena ada atau sebabnya ada kecelakaan. Oke, ii desu ka minasan? Oke, cukup paham ya. Selanjutkan kembali ke contoh yang berikutnya. Hai. Oke. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak? Kalau begitu, mungkin di pikiran kalian, apa sih bedanya dengan kara? Gitu ya. Kara kan juga karena, menunjukkan sebab dan akibatnya juga. Kira-kira apa bedanya? Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa bedanya bentuk T tadi dengan kara. Oke, di sini abunakute kikai ni sawaranai de kudasai. Abunakute kikai ni sawaranai de kudasai. Nah, di sini ada kuteknya saya ganti dengan deskara. Abunai deskara kikai ni sawaranai de kudasai. Jadi karena bahaya, tolong jangan sentuh mesin ini. Ya. Nah, oke, yang pertama tidak bisa digunakan ya minasan, justru malah yang deskara yang bisa digunakan. Yang pertama tidak bisa digunakan, kenapa? Karena bentuk T ini tidak bisa
yang mengandung keinginan, gitu ya. Kemauan, perintah, ajakan, permohonan. Diingat-ingat ya, kemauan, perintah, ajakan, dan permohonan tidak bisa digunakan di bentuk yang kute ini. Harusnya menggunakan yang kara, gitu ya. Karena ini kan naide kudasai ini kan sebuah perintah. Jadi kika ini sawara naide kudasai. Ini adalah sebuah perintah. Kemauan, tai, bentuk hoshi juga menggunakan ini. Mashoka, temo ides ka, ini biasanya menggunakan kara, bukan menggunakan te. Gitu. Oke, ada lagi? Nah, kira-kira mana yang betul? Oke, yang pertama saya coba baca dulu ya. Ashita kaigi ga atte, kyou no junbi shinakereba narimasen. Ashita kaigi ga atte, sebab besok ada rapat. Kyou junbi shinakereba narimasen. Hari ini harus mempersiapkannya. Nah, yang kedua, ashita kaigi ga arimasu kara, kyou junbi shinakereba narimasen. Kira-kira menurut minasang mana yang sesuai dan mana yang tidak? Apakah yang te ataukah yang kara? Oke? Atau jawabannya adalah bagus. Yang te tidak bisa digunakan karena alasannya hampir sama seperti yang tadi, cuma ada penambahan ya. Jadi bagian awal dan akhir memiliki kaitan waktu. Antara ashita dan kyou itu kan memiliki kaitan waktu. Dalam kalimat ini memiliki kaitan waktu, yakni besok itu ada rapat, hari ini harus mempersiapkan. Nah, ini ada kaitan waktunya. Nah, yang digunakan adalah yang kara. Jadi kyou kaigi ga arimasu kara, ashita kaigi ga arimasu kara, kyou junbi shinakereba narimasen. Jadi digunakan adalah yang kara. Ii desu ka minasan? Hai. Saya lanjutkan. Oke. Nah, kalau tadi sudah bentuk te, sekarang kata sifat ya, juga bentuk kute gitu ya. Sekarang kata benda plus d. Kata benda plus d. Oke. Nah, contohnya adalah jishin de biru ga taoremashita. Jishin de biru ga taoremashita. Maksudnya apa ini? Nah, jishin de biru ga taoremashita ini D-nya fungsinya adalah untuk menunjukkan gejala alam, perkara atau kejadian atau penyebab gitu ya. Genging biasanya berupa genging, berupa penyebab. Genging de. Jishin de jadi gara-gara gitu ya. Gara-gara jishin gitu ya, atau karena jishin, sebab apa? Earthquake, sebab gempa bumi, biru ga taoremashita. Gedung-gedung pada roboh. Seperti itu. Oke. Saya lanjutkan lagi. Byoki de ashita kaisha o yasumitai desu. Byoki de ashita kaisha o yasumitai desu. Oke, byoki de ashita kaisha o yasumimashita. Oke. Yang pertama tidak bisa digunakan ya. Oke, yang kedua baru bisa digunakan. Kenapa? Saya seperti yang saya sudah bilang sebelumnya bahwa bentuk tai, bentuk keinginan itu tidak bisa digunakan menggunakan bentuk D. Jadi harusnya bentuk yang sebelumnya ini ya tadi ya. Jadi byoki de ashita kaisha o yasumimashita. Seperti itu. Hai, ii desu ka? Tidak bisa dibentukkan bentuk tai. Oke. Segi. Ini ada kata kerja, kata sifat, kata benda futsuke, semuanya futsuke untuk biasa plus node. Nah, node ini apa sih? Kita akan bahas setelah ini. Nihongo ga wakarimasen. Eigo de hanashite wa ikemasen ka? Nihongo ga wakarimasen. Tidak mengerti bahasa Jepang. Eigo de hanashite wa ikemasen ka? Tidak bolehkah menggunakan bahasa Inggris? Gitu ya. Ini bentuk sopan. Nah, saya gunakan node. Jadi bentuknya futsuke. Nihongo ga wakaranai node eigo de hanashite wa ikemasen ka? Gitu ya. Nihongo ga wakaranai node eigo de hanashite wa ikemasen ka? Oke, jadi node ini fungsinya adalah untuk bisa karena, bisa
sebab gitu ya, atau berhubung. Kalau saya mengambil bahasa Indonesia, kata dalam bahasa Indonesia yang mungkin lebih tepat adalah menggunakan kata berhubung daripada karena. Berhubung saya tidak mengerti bahasa Jepang, apakah boleh menggunakan bahasa Inggris? Apakah boleh berbicara menggunakan bahasa Inggris? Seperti itu. Oke, kita ke contoh yang kedua, yakni kyou wa tsuma no tanjoubi desu. Oke ya, kyou wa tsuma no tanjoubi desu. Yubiwa o katte kaerimasu. Yubiwa o katte kaerimasu. Jadinya kyou wa tsuma no tanjoubi nanode, karena dia kata benda ya. Kata benda harus ditambah dengan na. Oke, dan kata sifat na juga na-nya harus muncul. Kyou wa tsuma no tanjoubi nanode yubiwa o katte kaerimasu. Kyou wa hari ini, tsuma no tanjoubi nanode berhubung gitu ya, ulang tahun istri. Yubiwa o katte kaerimasu, pulang membeli yubiwa cincin gitu ya, membelikan cincin untuknya. Otomatis ya. So desu ne. Hai, tsugi. Nah, kira-kira dari dua kalimat ini mana yang benar? Saya bacakan dulu. Abunai no de kikai ni sawaru na. Abunai kara kikai ni sawaru na. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi yang pertama tidak bisa abunai no de kikai ni sawaru na, yang karena ini adalah bentuk perintah atau larangan, tidak bisa digunakan menggunakan node. Ya, harusnya menggunakan kara. Seperti itu. Oke, jadi ketika dicui gitu ya, diperingatkan, itu tidak bisa menggunakan abunai node karena ini bukan bentuk perintah. Ini lebih soft, sifatnya lebih soft untuk bentuk peringatan gitu ya, atau larangan gitu ya, tidak bisa. Ya, berhubung bahaya, nah kan nggak enak kalau bahasa Indonesia. Berhubung bahaya jangan sentuh kikai ini. Sama aja kayak bahasa Indonesia kan, nggak enak. Karena abunai kara kikai ni sawaruna, karena bahaya jangan sentuh ini. Itu ya. Ini desu ka? Oke. Nah, yuk di sini ada kalimat lagi, yoji ga aru node osaki ni setsurei shimasu. Yoji ga aru node osaki ni setsurei shimasu. Jadi berhubung saya ada acara, jadi saya mohon permisi dulu. Hai, terus kemudian yang kalimatnya selanjutnya. Nah, biasanya untuk kita lebih sopan, kita menggunakan ini. Yoji ga arimasu node osaki ni setsurei shimasu. Jadi bentuknya bukan futsuke tapi bentuk maske ya. Yoji ga arimasu node osaki ni setsurei shimasu. Hai, minasan, ii desu ka? Mungkin jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika ini menurut kalian bermanfaat. Oke, minasan, otsukare sama deshita. Thank you for watching. Mite kurete arigatou gozaimashita.